bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu.
haleluya. Sungguh ajaiblah Engkau. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, buat kasih kemurahan Tuhan, perlindungan, penjagaan, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas betapa besar kasih dan kemurahan Tuhan selain kami mempersembahkan kehidupan kami, sehingga hidup kami senantiasa boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kalau Engkau memberikan kesempatan sore ini bagi kami untuk senantiasa datang beribadah, berbakti kepadamu Tuhan. Kami rindu hadirat Allah mau turun di tengah-tengah kami. Ketika kami senantiasa dengan sungguh-sungguh kami boleh mengalami kuasa kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Pakai hamba-hamba-Mu, urapi mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga melalui pelayanan mereka boleh menjadi berkat, memberi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan yang datang sore hari ini, kami boleh mendapat jawaban lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mulai kebaktian kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kayaknya masih tetap bangkit diri, kasih salam satu dengan yang lain ataupun senyuman ya. Sore hari ini Tuhan sudah memberkati kita dengan apa Bapak Ibu? Tuhan memberkati kita dengan apa Bapak Ibu? Kesehatan yang luar biasa. Ya, pergunakan kehidupan kita, pergunakan waktu yang ada untuk datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Datang dengan sukacita, datang dengan sorak-sorai, bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Alay
kesaksian. Mungkin ada yang menyaksikan pertolongan Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, sore hari ini saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan ya. Kalau Tuhan benar-benar sudah memulihkan saya. Kemarin saya ke Semarang adalah perdana buat saya. Ya, saya harus nyetir sendiri. Saya buktikan bahwa Tuhan benar-benar menyembuhkan saya. Maka saya lakukan apa yang menjadi bagian saya. Ya, saya sudah kontak jawab Pak An juga bahwa saya akan kontrol dan saya akan besuk adik saya yang ada di Mekaryadi. Dan biasanya saya sama Ibu Gembala disuruh bawa mobilnya yang kecil. Ya, waktu ini saya harus bawa jeep dan istri saya udah apa gue sanggup apa. Kalau kita tidak buktikan bahwa Tuhan benar-benar menyembuhkan saya, kamu selama tidak akan percaya. Maka saya buktikan bahwa memang Tuhan benar-benar sudah menyembuhkan saya. Karena apa? Ketika saya di Jogja saya divonis bahwa saya kena kanker ganas dan itu harus segera di kemo. Setelah itu kalau saya terpaku di situ, akhirnya saya akan merasa saya kena kanker. Akhirnya benar-benar tak berdaya. Tapi saya buktikan bahwa semua itu Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Dan ketika saya dan keluarga memutuskan untuk pindah ke Karyadi dan harus dicek ulang, Pak, ini harus dicek ulang. Tidak bisa saya menerima ini semuanya. Dan dicek ulang dan tanggal 23, 24, 25 kemarin saya di opnam di Karyadi untuk membuktikan bahwa benar-benar saya benar kanker apa tidak. Dinyatakan tanggal 6 hasil PA-nya keluar, dinyatakan bahwa semuanya tidak. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Maka kemarin ketika saya mau kontrol lagi ke Semarang, saya harus bawa mobil. Saya sudah berpikir, Tuhan ini mobilnya gede, kira-kira kuat ora. Tapi saya percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan saya. Akhirnya saya bawa, kalau perkiraan sini Semarang itu kira-kira 2 jam atau 2,5 jam, paling lambat 3 jam. Tapi kemarin saya 6 jam. Kenapa Tuhan bisa sampai seperti ini? Tuhan ingin buktikan bahwa dengan kondisi yang sekian jam kamu mampu, itu membuktikan bahwa Tuhan menyembuhkan saya. Inilah Tuhan sanggup membalikkan keadaan, sehingga saya harus menyaksikan itu karena kebaikan Tuhan. Jadi 6 jam saya dari Jepara jam 12, saya sudah sampai di Semarang Karyadi jam 6:05. Akhirnya dokternya sudah, saya juga harus besuk adik saya juga kena tumor kanker di pencernakannya dan ini di bedel dan ini harus keluar kotorannya keluar samping. Ya. Nah, semuanya itu membuktikan bahwa kita manusia itu sesungguhnya lemah, tidak ada daya apapun. Oleh sebab itu kita wajib selalu sadar diri, kontrol bahwa kita itu lemah. Kalau kita tidak karena Tuhan, kita tidak akan mampu berbuat apapun. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya saya selalu mengingatkan buat kita semua bahwa kita semua itu pasti bawa ke satu titik, yaitu kematian. Itu pasti, tidak ada yang tidak lolos dari kematian, tidak. Semuanya pasti mati. Itu Pak, bagaimana perjalanan hidup kita, iman kita untuk menuju sana? Apakah kita tetap hidup dalam kedagingan kita? Apakah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Maka ketika saya hidup dalam kedagingan, Tuhan tunjukkan. Sekalipun kamu sebagai pelayan Tuhan, sekalipun kamu sebagai hamba Tuhan atau pendeta besar sekalipun, kalau kamu masih hidup dalam kedagingan, ini loh tempatnya di sini. Dan saya sudah bawa masuk ke sana, ke lubang-lubang kematiannya orang-orang yang mati, ya, yang mati di luar Tuhan, yang hidup tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu tak bosan-bosan saya mengingatkan pada jemaat Tuhan, ya, ketika saya dipanggil untuk melayani di GITJ Kaliaman, terus GITJ Kancilan, terus GITJ ke Margokerto yang jemaatnya 2.700, saya saksikan itu. Ini peringatan bagi kita semua. Mari, ketika kita hidup dalam pelayanan atau lebih aktivitas gereja, hati-hati, jangan sembarangan hidup. Kalau kita masih menaruh kebencian, menaruh amarah, kedengkian, iri hati, dipastikan kita akan dibuang di sana. Galatia pasal 5 19 sampai 21 dikatakan bahwa kedagingan adalah kecemaran, pencabulan, perjinahan, perselisihan, kebencian, iri hati dan lain sebagainya itu. Siapa yang melakukan semuanya itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maka dipastikan mereka akan dibuang di sana. Dan saya sudah sampai ke sana.
Maka perlu saya saksikan, hati-hati ya. Jangan sampai kita kebencian, amarah, kemarahan, kedangian kita tetap kita walaupun kalau kita sekalipun hamba Tuhan sekalipun, pelayan setiap hari kita di atas mimbar. Kalau kita tidak benar-benar seturut kepada Tuhan, kita akan dibuang di sana. Dan saya sudah sampai di sana. Berkali-kali saya sampaikan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya bersyukur kalau Tuhan masih beri kesehatan saya membuktikan bahwa Tuhan baik. Ya, sehingga saya mampu sampai di Semarang 6 jam. Sampai sana Om Eko bilang masuk ini. Lah sudah kejebak gimana? Akhirnya saya paksa 6 jam lebih ya, sama saya ke Jogja. Dan pulangnya jam 8 saya dari sana sampai di rumah jam 1 malam. Akhirnya tadi pagi saya ketiduran, saya tidak bisa bangun. Tidak bisa doa pagi Bu Gembala, jadi karena kecapean ya, mungkin karena fisik belum sempurna. Saya bilang kamu jalan aja masih kayak layangan pedot, sudah berani-berani bawa mobil. Tapi saya ada Tuhan Yesus yang memberi kekuatan saya. Itulah semangat saya untuk membawa cinta Tuhan. Mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi, introspeksi diri, koreksi diri, jangan sampai kita terbuang di lembah kekelaman. Ya, nggak enak, ngeri, takut, gelap semuanya. Dan saya sudah sampai ke sana. Saya sampaikan ini berulang kali dimanapun saya melayani Tuhan, saya sampaikan ini. Kamu percaya monggo, tidak percaya jangan menyesal nanti kalau sampai di sana. Saya katakan demikian. Memang saya tidak bisa untuk basa-basi keras wah udah harus begini, tidak. Saya harus sampaikan apa adanya, karena itu pesan Tuhan buat kita semua anak-anak Tuhan, supaya kita jangan ada satupun yang terbuang. Puji Tuhan, saya kembalikan ke Bajus Berkari. Puji nama Tuhan. Kesaksian yang luar biasa ya Pak Yuniarman. Dari awal sampai hari ini kesaksian begitu yang luar biasa. Tuhan itu sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan, dan Tuhan itu sanggup mengadakan yang tidak ada pun sekalipun. Tuhan sanggup mengadakan. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia, karena Tuhan Yesus itu yang memberi kekuatan. Saya sendiri sampai heran loh sama Pak Yuniarman itu. Saya waktu Bu Ida jalan ke samping, Mbak Ida kok sendirian? Pak Yun mana? Mbah, aku loh, numpak jeep, aku gak ngerti. Terus dikandani yang ngelirak karuan. Sampai seperti itu. Loh Mbak, bisa nyuper? Kandani wong iku wong ngelirak karuan. Loh, dan jenengan tidak dampingi Mbak. Kok ndak khawatir? Mau aku di. Itulah ya, sebagai seorang istri memang kadang ada rasa ketakutan. Tetapi saya yakin dan percaya perjuangan Pak Yuniarman sungguh luar biasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada sore hari ini, kita terus mempunyai iman ya, agar iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi problema kita, mungkin sakit penyakit yang ada, kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, saya sendiri mengalami hal seperti itu ya. Tetapi saya yakin dan percaya, bukan karena dokter yang menyembuhkan, tetapi Tuhan kita yang menyembuhkan. Amin. Tuhan kita yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan. Dokter, semua obat-obatan itu hanya perantara. Tetapi penyembuh yang ajaib, penyembuh yang sempurna, penyembuh yang sejati adalah Tuhan Yesus yang kita sembah siang dan malam. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih memuji Tuhan. Amin. Kecaplah dan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri lagi. Hai orangnya yang kudus.
pujian ini? Haleluya. Setiap kita yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Siapapun hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan, kita berdoa mohon hikmat yang daripada Allah. Agar setiap firman yang disampaikan boleh memberkati kita, menguatkan kita, meneguhkan iman kita. Haleluya Yesus. Dia Bapa yang mengasihi kita. Kuasanya sanggup memulihkan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan
nama Tuhan Yesus Kristus, saat malam hari ini kami bersyukur Tuhan, kami sudah menyenangkan Engkau lewat pujian, penyembahan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan ini benar-benar Engkau ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapak, kami juga dikuatkan lewat kesaksian malam hari ini, sehingga itu akan membuat pertumbuhan iman kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Bimbing kami untuk belajar merenungkan firman malam hari ini, sehingga itu menjadi berkat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus berkati kita semua. Malam yang indah ini kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu terlalu baik buat kita, sehingga malam hari ini kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Dan malam hari ini kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Saya juga sama dengan Bapak Ibu semua, saya juga jemaat biasa, tapi malam hari ini kita mau sama-sama belajar, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja malam hari ini, sehingga Roh Kudus itu yang akan memberikan pengertian buat kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan buka di dalam Mazmur, ayat yang pasal yang 46, Mazmur 24, Mazmur 24, ayat yang ke-3 dan ke-4. Mazmur pasal 24 ayat yang ke-3 dan ke-4. Kalau sudah ketemu katakan amin. Kita akan baca sama-sama ayat firman Tuhan. Firman Tuhan ini tidak asing lagi. Ya, yuk kita baca. 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini sebenarnya beberapa minggu yang lalu sudah disampaikan oleh Pak Indra ya. Cuma kita akan mengingatkan saja. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu selalu baru ya. Kita akan lihat, kita akan belajar dari firman Tuhan ini dari sisi yang lain ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini berbicara tentang standar ya, standar kekudusan dan kesucian untuk dapat mendekat dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat malam hari ini saya akan beri tema Gunung Tuhan. Gunung Tuhan, ya. Secara harfiah ya, gunung itu adalah tanah yang menonjol dari antara sekitarnya. Ya Bapak Ibu bisa lihat itu di download, itu ada arti gunung ya. Gunung itu berbicara tentang ini apa? Gunung secara harfiah itu tanah yang sangat tinggi ya, dan di sekelilingnya ada jurangnya ya. Bapak Ibu di Jepara itu kalau tidak ada awan, Bapak Ibu bisa lihat ke sebelah timur itu ada gunung ya, Gunung Muria. Ya kalau tidak ada awannya itu kelihatan bagus sekali. Ya, mungkin Bapak Ibu jarang memperhatikan itu. Kalau Bapak Ibu ke kota melihat itu ke sana, kalau pagi itu kelihatan banget kalau tidak ada awannya. Dan gunung itu kalau anak-anak sekarang, anak-anak zaman sekarang ini mungkin punya hobi yang namanya mendaki gunung itu ya. Mungkin Pak Uut anak yang hobinya itu mendaki gunung ya. Hobi yang mendaki gunung itu dia punya sensasi sendiri ya. Punya kepuasan sendiri. Dia akan mencari gunung yang paling tinggi. Kalau dia bisa mendaki gunung itu, dia akan merasa puas, merasa senang. Kalau kita pernah ke atas gunung, kita lihat pemandangan itu begitu indah sekali. Ya, kita bisa memandang jauh, itu sangat indah.
dari ketinggian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya nggak berbicara tentang secara harfiah, tapi malam hari ini kita akan belajar sama-sama secara yang lainnya, ya, tidak secara harfiah, gunung Tuhan. Yang kita baca tadi di ayat yang ketiga itu dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata penulis ayat ini di dalam Mazmur ini, dia menggunakan gaya bahasa yang dinamakan pertanyaan retoris. Ya. Pertanyaan retoris itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab, ya, tidak perlu jawaban, tidak memerlukan jawaban yang lain, maksudnya tidak membutuhkan jawaban yang baru. Tetapi pertanyaan retoris ini adalah pertanyaan yang sebenarnya hanya untuk menegaskan, ya, menegaskan pernyataan itu, makna itu sesungguhnya. Ya, kalau kita lihat ini, untuk ayat yang kita baca itu untuk menegaskan bagaimana orang yang dekat dengan Tuhan, dekat dalam hadirat Tuhan itu harus kudus dan suci. Ya. Kalau kita baca tadi ayat yang keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, ternyata penulis ini dia menulis dengan gaya bahasa, yaitu pertanyaan retoris tadi, hanya menegaskan sebenarnya. Dan selain pertanyaan retoris juga ada yang dinamakan metafora. Ya, metafora itu menunjukkan bukan arti yang sesungguhnya, tapi pakai kiasan. Ya, bukan arti gunung-gunung yang kita baca itu bukan metafora itu bukan menjelaskan arti yang sesungguhnya, tapi kiasan. Ya, kiasan. Gunung di sini berbicara tentang keagungan Tuhan, berbicara tentang kemuliaan Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Dan penulis ini itu menulis dengan gaya bahasa metafora juga. Kemudian di selain metafora, itu ada yang dinamakan paralelisme. Ya. Ada pengulangan kata, ya. Katanya sama, hampir sama. Kita lihat tadi di ayat yang ketiga tadi, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus. Itu hampir sama, tapi saling berkaitan, saling melengkapi, saling memberi berkaitan seperti itu. Jadi dua baris ini itu saling berkaitan. Ya, yang tujuannya sama, yaitu untuk orang itu mengerti bahwa untuk mendekat kepada Tuhan, mendekat dalam hadirat Tuhan, itu perlu kesucian hati, dengan kemurnian hati. Ternyata ketiga gaya bahasa ini membuat pembaca atau membuat pendengar kita semua untuk berpikir bagaimana cara kita untuk mengetahui secara maksimal untuk mengerti mendekat kepada Tuhan itu, yaitu dengan cara tadi, dengan kemurnian hati. Itu adalah standarnya Tuhan. Standarnya untuk menikmati hadirat Tuhan itu diperlukan ketulusan hati, kemurnian hati, kekudusan hati, kesucian hati. Dan lebih jelas tadi di ayat yang kita baca tadi, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang pasti rindu ingin dekat menikmati hadirat Tuhan. Nah, untuk mendekati hadirat Tuhan itu kita sudah baca tadi, memiliki kesucian hati seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, secara teologis gunung Tuhan
itu berbicara tentang tempat hadirnya Tuhan. Tempat hadirnya Tuhan, tempat pernyataan Tuhan. Ya. Gunung Tuhan itu tempat bertemunya manusia dengan Tuhan. Ya. Di mana Tuhan menyampaikan pesan kepada manusia, umatnya, untuk umatnya. Artinya gini, tidak di dalam perjanjian lama itu tidak semua orang bisa bertemu dengan Tuhan. Tidak semua orang itu bisa bertemu dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang dipilih Tuhan yang bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama itu gunung itu tempat yang kudus, tempat kediaman Allah. Tempat Tuhan menyatakan, tempat Tuhan berbicara kepada umatnya. Nah, Tuhan berbicara kepada umatnya tidak semua orang, tetapi kepada beberapa orang saja yang dipilihnya. Dalam contoh ini, ada orang yang dipilih Tuhan untuk berbicara, untuk menyampaikan pesan itu kepada umatnya, yaitu Musa. Bapak Ibu tahu cerita Gunung Sinai ya. Gunung Sinai, Musa itu kan pernah naik ke Gunung Sinai ya. Gunung Sinai itu Musa mendapat hukum itu ya. Masih ingat itu? Dan sebenarnya tadi malam sudah disinggung oleh Pak Indra. Pasalnya dibaca oleh Pak Indra, dijelaskan oleh Pak Indra, yaitu di dalam Keluaran pasal 19. Mungkin bisa dibuka. Ini berbicara cerita tentang Musa ketika ada di Gunung Sinai, di mana Tuhan menyatakan apa yang Dia ingin sampaikan kepada umatnya Israel. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga ke 6 itu, 3 sampai 6 itu Tuhan berbicara kepada Musa. Iya, mungkin sambil kita baca nggak apa-apa biar supaya jelas. Kemarin sudah dijelaskan Pak Indra, tapi nggak apa-apa kalau diulang. Sebagian diulang ya. Di ayat yang ketiga di situ, inilah pernyataan Allah. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau berikan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan memegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ini adalah pesan yang disampaikan Tuhan kepada umat Israel melalui Musa. Jadi di gunung itu berbicara tentang pernyataan Allah. Tuhan berbicara kepada umatnya. Jadi gunung secara teologis berbicara tentang hadirnya Tuhan, pernyataan Tuhan. Dan di dalam ayat yang lain disinggung juga, untuk bertemu Tuhan itu tidak sembarangan. Perlu dinamakan kekudusan. Di ayat 10 itu juga kita baca coba ayat yang 10. Ayat yang ke-10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Jadi untuk bertemu Tuhan itu perlu kekudusan. Tuhan berbicara kepada Musa, ya, bangsa Israel disuruh menguduskan diri. Artinya untuk bertemu dengan Tuhan perlu menguduskan diri, amin. Dan di ayat-ayat selanjutnya juga lebih jelas lagi, tidak sembarangan orang yang bisa bertemu dengan Tuhan, bahkan imam pun. Itu di ayat yang 17 mungkin ya, mungkin 17 sampai 21 itu berbicara untuk bertemu dengan Tuhan itu perlu kekudusan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung.
Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun atasnya dalam api, asap membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dari guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa dan puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atasnya. Kemuliaan Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan mendapatkan Tuhan, hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka yang akan binasa. Jadi tidak semua orang bisa bertemu dengan Tuhan waktu itu. Dia benar-benar hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan. Jadi secara teologis, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gunung Tuhan berbicara tentang pernyataan Tuhan. Dan contoh lainnya juga, Bapak Ibu ingat cerita tentang Elia. Ya, Elia yang pernah membunuh Nabi Baal itu. Ada berapa jumlahnya yang dibunuh? Masih ada yang ingat? 450. Ya, 450. Itu yang dibunuh oleh Elia. Ketika Nabi Baal dibunuh, kemudian Isabel itu mengancam Elia untuk dibunuh. Maka Elia takut dan pergi. Dia pergi ke gunung, namanya Gunung Horeb. Selama 40 hari, 40 malam dia berjalan, melarikan diri. Dia pergi ke Gunung Horeb. Dan di Gunung Horeb itu Tuhan berbicara kepada Elia. Itu berarti di situ, di atas gunung, di mana Tuhan menyatakan perkataannya, di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 8 sampai 12, itu berbicara tentang Elia berada di Gunung Horeb. Ya. Artinya di situ tempat gunung Tuhan itu adalah tempat untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian ada lagi secara teologis, tempat gunung Tuhan itu adalah tempat pengujian atau pencobaan. Bapak Ibu masih ingat cerita tentang Abraham? Iya. Abraham diuji tentang kesetiaannya, ketaatannya untuk mengorbankan anaknya yang namanya Iska itu. Dibawa ke gunung, ya. Di atas gunung itu Abraham mempersembahkan anaknya untuk disembelih. Artinya di situ Tuhan juga berbicara di atas gunung. Ya. Bapak, Ibu bisa nanti baca di dalam Kejadian 22 ayat 2 dan sampai 14. Itu berbicara tentang Abraham mengorbankan Iska, ya, atas perintah Tuhan. Di situ menggambarkan bahwa di gunung itu adalah Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, dan di situ juga suatu tempat pengujian atau pencobaan. Kemudian secara teologis juga gunung Tuhan itu berbicara tentang simbol tempat ibadah. Ya. Gunung dianggap sebagai tempat kudus, tempat umat untuk datang beribadah. Waktu itu Gunung Sion, ya. Bapak Ibu bisa lihat nanti di Mazmur 48 ayat 2 sampai 3. Itu berbicara tentang gunung. Mungkin bisa dilihat enggak apa-apa, karena waktunya masih jam 7 kurang. Mazmur 48 ayat 2 sampai 3. Itu juga berbicara bahwa gunung itu berbicara tentang tempat ibadah, ya, simbol tempat ibadah, di mana ini Mazmur dikatakan, nyanyian Mazmur Bani Korah, besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota Raja Besar. Nah, di situ sebenarnya di Sion itulah tempat pusat untuk
umat Israel memuji Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi secara teologis, gunung Tuhan berbicara tentang tempat ibadah. Kemudian selanjutnya adalah gunung Tuhan itu adalah sebagai simbol keagungan Tuhan. Gunung adalah menunjuk bahwa gunung adalah pemerintahan ilahi yang akan ditegakkan di masa depan. Bapak Ibu nanti bisa baca juga di dalam Yesaya 2 ayat 2 dan 3. Itu sama sebenarnya. Milka sama Yesaya itu hampir sama. Memang sama karena itu kutipan, ya, kutipan yang sama, katakan yang sama. Di dalam Yesaya 2 ayat 2 dan 3, itu juga sama di dalam Milka 4 ayat 1 dan 2. Itu menunjukkan bahwa gunung Tuhan itu menunjukkan simbol sebagai keagungan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Dari pembelajaran malam hari ini kita lihat bahwa gunung Tuhan itu berbicara tentang yang saya sebutkan tadi, ya, bukan secara harfiah, tetapi itu mempunyai arti makna yang seperti itu, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lalu bagaimana masa sekarang ini, ya, masa saat ini, ya. Gunung Tuhan itu berbicara tentang apa? Kalau untuk masa sekarang ini, mungkin kita bisa melihat bahwa yang dimaksud gunung Tuhan adalah tempat ibadah, ya. Tempat ibadah yang kita pakai seperti ini, ya. Itu merujuk pada itu, ya. Untuk masa sekarang itu gunung Tuhan bisa merujuk pada tempat ibadah yang kita pakai seperti ini. Karena apa? Di sini dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Di sini tempat persekutuan di mana anak-anak Tuhan berkumpul di tempat ini, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Ada penyembahan, ada pujian di tempat ini. Jadi di tempat ini atau gereja itu adalah sebagai gunung Tuhan, merujuk sebagai gunung Tuhan itu merujuk sebagai gereja ini, ya, tempat untuk ibadah, untuk memuliakan nama Tuhan. Di mana orang-orang memuliakan nama Tuhan, maka mereka akan menikmati hadirat Tuhan. Mereka bisa dekat dengan Tuhan. Kemudian mungkin juga di dalam ibadah sektor-sektor, ya. Di dalam sektor-sektor itu kan di tempat-tempat ibadah persekutuan, mungkin pemuritan, di mana di situ ada 2-3 orang berkumpul memuliakan nama Tuhan, Tuhan hadir kan. Nah disitulah membuktikan bahwa di tempat persekutuan itu, ketika orang-orang dengan segenap hati, dengan kekudusan, dia datang kepada Tuhan, maka hadirat Tuhan itu akan turun, akan menikmati lawatan Tuhan. Kemudian mungkin sebagai mungkin tempat-tempat yang lain, mungkin kalau kita pergi retreat, mungkin pergi kebaktian Padang, ya sama. Ketika dia ada perkumpulan di situ, bersekutu dengan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, maka di situ ada hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan selanjutnya adalah lebih merucut lagi adalah diri kita sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh ini adalah bait Allah? Ya betul kan? 1 Korintus 6 ya, 1 Korintus 6 ayat 19 kayaknya. Bu Medi mungkin bisa lihat ya. Artinya di sini tubuh kita itu adalah tempat kediaman Tuhan. Ya kan? Jadi gunung Tuhan itu merujuk juga ke diri kita masing-masing. Pribadi lepas pribadi. Ketika perjanjian lama itu memang tidak semua orang bisa datang secara langsung kepada Tuhan. Tetapi kita ini tinggal di zaman anugerah. Ketika kita sudah ditebus oleh Kristus, maka kita punya link secara langsung, link secara pribadi, ya kan? Masing-masing kita ini punya link secara pribadi dengan Kristus. Ketika kita punya iman percaya kepada Kristus, maka kita masing-masing punya link secara langsung dengan Kristus. Jadi tubuh ini adalah tempat kediaman Allah. Ketika kita mempunyai persekutuan secara pribadi dengan Tuhan, maka kehadiran Tuhan itu akan kita rasakan. Bapak Ibu coba setiap
pribadi lepas pribadi, mempunyai persekutuan secara pribadi, mempunyai hubungan intim secara pribadi, maka Bapak Ibu akan menikmati hadirat Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, pastikan hati kita, kehidupan kita itu kudus dalam Tuhan. Jaga hati itu susah ya. Saat-saat sekarang ini kita mungkin dalam keadaan yang situasi sekarang ini, kita harus bisa berusaha untuk menjaga hati, ya, menjaga hati supaya hati ini tetap kudus di hadapan Tuhan, suci di hadapan Tuhan, tidak bercacat celah. Ya, namanya manusia mungkin ya, tapi kita berusaha. Tuhan itu menghargai orang yang berusaha, ya, berusaha ada tindakan. Dia sangat menghargai setiap orang yang melakukan, ya, maksudnya sudah berusaha itu. Ya kita nggak tahu batasannya, tapi Tuhan, percayalah Tuhan itu menghargai. Ketika kita sudah melakukan itu, Tuhan menghargai perbuatan tindakan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini menjadi kesimpulan firman Tuhan malam hari ini di masa ini ya. Gunung Tuhan itu berbicara menuju pada tempat dan situasi seseorang mengalami persekutuan dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan dengan memiliki hati yang kudus, hati yang suci di hadapan Tuhan. Maka setiap orang yang memiliki hati yang kudus di hadapan Tuhan, mereka akan bisa menikmati hadirat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Biarlah firman ini menjadi perenungan kita, supaya benar-benar jadi berkat buat kita semua. Kita sama-sama belajar, ya, bukan berarti sok-sokan yang di sini paling enggak. Saya juga banyak sama dengan Bapak Ibu semua. Kita semua sama. Saya lahir dari jemaat yang sama. Kita sama-sama di dalam Tuhan. Kita angkat satu pujian ke bawah hidupku sekarang. Saya undang singer. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu
dalam doa. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih. Tuhan ya, biarlah kita datang ke rumah Tuhan, ke tempat kudusnya kita akan bertemu dengan Tuhan. Kita nyanyikan pujian bahwa Tuhan